Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'duh. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kajian online An-Nur rahimakumullah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Semoga Allah memberikan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ketenangan batin, kesabaran menghadapi berbagai musibah akhir-akhir ini, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, hari ini kita akan bahas tema tentang syafaat. Sebagaimana kita ketahui, nanti setiap orang itu di akhirat akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Ya, amalnya ditimbang oleh Allah Ta'ala. Dan Allah sudah menjelaskan kepada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang baik amalnya akan diberikan balasan baik, barang siapa yang buruk amalnya maka akan mendapat balasan yang buruk. Nah, di ayat yang lain Allah menjelaskan kepada kita bahwasannya fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh ridho, yakni adalah surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, tetapi mereka yang timbangannya ringan, maka saat itu vonisnya adalah ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga timbangan amal kita kelak termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang kelak mendapatkan aisyatir radiyah, yaitu hidup yang penuh ridho, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, permasalahan kemudian adalah kita ini seberapa banyak amal ibadah kita. Di saat yang lain dosa kita ini sudah setiap hari nambah. Setiap hari nambah itu dosa. Nah, kalau kemudian kita sadari kondisi seperti itu, maka sesungguhnya kita ini sangat berkepentingan dengan syafaat nanti di akhirat. Jadi kita kepingin nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kajian pada tema pada hari ini adalah membahas tentang syafaat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syafaat itu ada dua syarat ya. Kalau ingin mendapatkan syafaat ada dua syarat ya. Artinya keberadaan syafaat ini ada syaratnya, ada dua gitu ya. Yang pertama adalah yang memberi syafaat ya, itu adalah orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 ya, di ayat kursi yang sering kita baca setiap habis salat. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Jadi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya, di sisi Allah nanti di akhirat, kecuali mereka yang mendapatkan izin dari Allah Ta'ala ya. Dan hadirin, ini syarat pertama. Artinya orang yang beri syafaat itu adalah orang yang diizinkan Allah Ta'ala. Nah, Allah sudah memberikan, Rasulullah memberikan kabar pada kita, termasuk yang mendapatkan izin nantinya adalah beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kita mohon pada Allah agar kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya ya. Nah, sudah jelas. Jadi memang selain Rasulullah ada lagi, ada malaikat-malaikat, ada orang-orang beriman, itu akan mendapatkan izin untuk memberikan syafaat ya, atau pertolongan ini. Nah, yang kedua, syarat kedua adalah yakni bahwasannya
orang yang disyafaati, ya, orang ditolong. Jadi kalau tadi kan orang yang menolong, ini orang yang ditolong, itu syaratnya adalah harus orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yashfa'una illa liman irtadha. Shadaqallahul adzim. Dan mereka, para nabi, malaikat dan juga yang lainnya tidak memberikan syafaat kecuali kepada mereka atau bagi mereka yang Allah ridhoi, ya. Jadi makanya yang dipilih, yang akan mendapat syafaat itu adalah orang yang diridhoi Allah. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memantaskan diri mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syaratnya. Jadi jangan berharap syafaat kalau Allah tidak memberikan ridho, ya. Maka cari ridhonya Allah dulu, baru pantas dapat syafaat. Jadi jangan kebalik, jangan kebalik antara ridho dari Allah dengan syafaat ini. Kita sering kebalik, ya. Kita mohon syafaat agar diridhoi Allah. Nah, ini tidak salah, tapi kebalik sebenarnya di situ. Kenapa? Karena syarat mendapatkan syafaat itu sendiri adalah diridhoi oleh Allah. Maka tugas kita saat ini, ya sekarang ini, di dunia ini, berikhtiar gitu loh. Kita berusaha agar Allah ridho sama kita. Gimana caranya? Dengan melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Dengan imtithalil awamirillah wajtina bin nawahih. Jadi melaksanakan yang diperintah, melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, Ramadan dengan benar, ya. Dan yang lain-lain, yang kewajiban-kewajiban, dan menjauhi yang Allah larang, ya. Ini kuncinya. Jadi jangan kebalik, ya. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, kepingin dapat syafaat. Dari mana? Nggak nyambung. Jadi ya laksanakan. Kita sekarang ini laksanakannya, berusaha, ikhtiar semampunya. Jadi ada perintah, laksanakan yang sebaik-baiknya. Ada larangan, tinggalkan sejauh-jauhnya. Itu kewajiban kita sekarang ini. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti itu nanti akan Allah berkenan meridhoi kita. Ya. Kita akan diridhoi oleh Allah karena kita telah berusaha semaksimal mungkin di dunia ini. Ya. Makanya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah, kesempatan kita yang di dunia ini kan tidak lama gitu, ya, tidak lama. Jadi kita tidak tahu umur kita ini tinggal berapa, ya. Rasulullah dawuh umur umatku, kata Rasulullah, adalah baina sittina wa sab'in. Itu rentangnya antara 60-an atau 70-an, ya. Jadi antara itu saja. Maka sekarang kita berhitung mundur, ayo berhitung mundur. Anggap misalkan kita mendapatkan kuota maksimal, ya. Kuota maksimal nih misalkan dapat umur kuotanya 70 tahun. Sekarang sampun pinten panjenengan, ya kan? Kalau sekarang sudah 40 tahun, ya kan? 40 tahun misalkan, ya. Maka kalau jatahnya 70, sekarang sudah 40, kan tinggal 30. Ya kan? Itu kalau jatahnya 70. Kalau jatahnya 60, ayo. Atau jatahnya ternyata 50 semakin berkurang. Atau jangan-jangan jatahnya 40 tahun lebih sehari. Ayo. Ya kan? Berarti jangan-jangan hidup kita ini sudah tinggal beberapa hari saja. Maka ayo berikhtiar terus mohon pada Allah agar hidup kita ini senantiasa ada di jalan yang lurus, yakni jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tahan. Bagaimana setiap hari cek. Mari kita cek setiap hari. Seharian tadi misalkan kita malam hari mikir, bertafakkur, ya Allah, sehari tadi itu
saya taat atau maksiat kepadamu ya Allah. Kalau taat mohon diterima ya Allah, kalau maksiat mohon dimaafkan ya Allah. Itu terus begitu, sambil mikir besok apa lagi ya, besok berbuat amal baik apa lagi ya. Jadi begitu memang hidup ini. Jadi setiap hari itu harus nambah begitu. Kenapa? Karena nggak nambah ini khawatir Allah nggak ridho gitu loh. Khawatir ya. Jadi saya beri gambaran gitu. Kalau misalkan panjenengan punya putra, putra ini terus gampang, kongkonannya gampang, perintahnya nek diperintahi gampang, jenengan nak seneng, kan? Kayak nyapu, tandang, kan? Suruh bersih segera berangkat, suruh belajar berangkat. Ini pun jenengan seneng pasti. Nanti kalau dia butuh apa-apa, jenengan akan mudah memberikan ridho pada dia. Yes, gak apa-apa wis begitu, diridani. Walaupun dia pun juga punya salah. Sama. Kita juga punya salah. Tapi kalau kemudian kita berusaha taat gitu, gampang ditimbali adzan nang berangkat, ditimbali perintah ini segera berangkat, perintah itu segera dilaksanakan. Niku gampang nang tandang ngoten niku. Insyaallah Allah akan mudah memberikan ridho pada kita. Ya, makanya terus berusaha, berusaha. Jangan berhenti berusaha untuk memperbaiki diri, tambah ilmu terus sehingga tahu mana yang penting. Ya. Hidup ini singkat sekali. Ya. Jangan melakukan hal yang nggak penting. Yang penting mawon. Ya. Yang nggak penting minggir sudah. Pikiran ini terbatas. Sering saya contohkan, pikiran ini terbatas. Jangan semua dimasukkan pikiran kita. Ya. Penuh pikiran kita oleh hal yang nggak penting. Yang penting mawon, mencari ilmu, memperbaiki ibadah, memperbanyak amal-amal soleh, memikirkan besok ini bagaimana, tobat, itu hal penting. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, dan diberikan kelak pendapatan syafaat Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.